Gunung di kejauhan seseorang muncul. 50 orang, 100 orang. Begitu banyak orang muncul sehingga Momon tidak dapat menghitungnya. Ribuan polisi pasukan khusus mengepung markasnya. Tentara mengirim helikopter bersenjata ke sini. Momon segera masuk ke kamar Sergei, panggilan itu mengagetkannya. Mereka tidak punya cara untuk pergi. Setelah tenang, Momon tahu itu. Jika kedua belah pihak bertarung, keduanya akan ditembak mati. Dia menyuruh Sergei untuk memilih menyerah. Kemudian, polisi menyerbu masuk dan mengalahkan keduanya. Polisi telah menangkap ratusan anggota geng kriminal ini, termasuk istri dan anak Momon. Jadi geng kriminal paling terkenal di Lyon, yang membuat takut banyak orang Prancis, ditangkap. Di kantor polisi, Momon diinterogasi secara terpisah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Momon percaya bahwa anggota geng tidak akan mengkhianatinya. Karena kekuatan Momon terlalu besar, polisi tidak berani melakukan apapun padanya. Mereka tahu bahwa Momon adalah orang yang menjunjung tinggi rasa syukur. Dia menolak untuk mengatakan apapun. Jadi polisi menyiksa junior Momon di depannya. Momon tidak tega melihat juniornya menderita. Namun salah satu dari mereka melepaskan diri dari pengekangan polisi dan membenturkan kepalanya ke dinding. Tapi di hari pengadilan, Momon tahu itu. Salah satu saudara laki-lakinya mengkhianatinya. Pengacara berusaha membela. Momon dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sergei dan anggota lainnya dijatuhi hukuman 5-8 tahun penjara. Tapi anehnya, salah satu saudara Momon tidak ada di sini. Pasti dia adalah seorang pengkhianat. Waktu berlalu cepat. Kali berikutnya saya bertemu Momon adalah 30 tahun kemudian. Dia berusia 60 tahun, pensiunan. Dia tidak melakukan sesuatu yang ilegal lagi. Ia sedang menyambut kelahiran cucu kesayangannya. Berdasarkan reputasi sebelumnya, dia masih sangat dihormati di Lyon. Sementara itu, Sergei diam. Untuk cinta lama dengan Sergei, Momon selalu menjaga putri Sergei, Lilu. Saat ini, Lilu sudah dewasa, sudah menikah dan punya anak. Kedamaian ini sulit baginya untuk dicapai. Namun itu dipatahkan oleh Sergei, yang tidak pernah dia temui selama 30 tahun. Menghadapi seorang ayah yang sudah tidak dia temui selama 30 tahun, Lilu sangat acuh tak acuh. Sergei datang menemui putrinya dengan keinginan untuk melihat cucunya. Tetapi ayah dan anak itu tidak dapat berbicara satu sama lain. Sergei ditangkap oleh polisi. Ternyata beberapa tahun terakhir, Sergei pergi ke Spanyol untuk menjual narkoba. Awalnya, dia hanya pengedar narkoba. Tetapi karena keserakahan, dia menjual narkoba sendiri. Sergei diburu oleh bosnya, jadi dia harus lari kembali ke Prancis. Nama raja obat bius yang Momon pernah dengar. Namanya Zerbib, dia adalah orang yang jahat, kejam dan berkuasa. Di penjara pun banyak anak buahnya. Jika Sergei di penjara, dia akan dibunuh. Semua orang menyarankan Momon untuk tidak terlibat dalam hal ini. Tapi dia tidak bisa melupakan persaudaraan dengan Sergei. Jadi dia harus menyelamatkan Sergei. Tidak lama kemudian, selembar kertas yang dibungkus dengan silet dikirim ke penjara. Di kertas itu tertulis, "Kakak, aku di sini untuk menjemputmu, pikirkan cara untuk masuk ke rumah sakit." Sergei mengerti dan memotong pergelangan tangannya dengan silet. Karena Sergei adalah penjahat yang sangat berbahaya. Jadi dalam perjalanan ke rumah sakit, dia dikawal oleh banyak polisi. Di sini, Momon mengumpulkan banyak orang untuk bersiap pergi. Namun, polisi telah mengikutinya sejak lama. Selama dia bertindak, polisi akan menangkapnya. Polisi bergantian mengikutinya. Polisi menyadari mereka ke danau. Momon dan juniornya siap memancing. Polisi tahu mereka telah ditipu. Saat ini, polisi di rumah sakit menyadari hal tak normal. Sebuah mobil putih di depan rumah sakit, mobil ini tak normal. Si polisi coba melihat di dalam mobil. Tanpa diduga, orang dalam mobil telah menyerang si polisi. Di rumah sakit, 3 penjahat yang menyamar sebagai polisi berhasil disusupi. Mereka telah menyerang seorang polisi wanita. Rekannya dengar suara senjata, mereka langsung keluar. Mereka menyerang polisi dengan senapan.
Mereka menembaki polisi. Suara peluru terus berdering. Mobil dan orang di dalam terluka. Polisi tidak bisa melawan sehingga mereka menyerah. Salah satunya masuk rumah sakit dan membawa Sergei. Mereka bekerja sama, berhasil mundur. Keesokan harinya, Momon pergi ke tempat persembunyian Sergei. Dia memberikan uang kepada para gangster, menyuruh mereka pergi. Tetapi salah satu dari mereka menuntut kenaikan harga. Dia berbicara terlalu serius kali ini, dia tidak tahu harus bersembunyi di mana. Dia bahkan mengolok-olok Momon. Ini membuat marah Sergei yang baru pulih. Dia mengambil pistol dan menuntut untuk membunuh gangster itu. Lalu dia berkata, "Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang Momon katakan? Pergi. Cepat pergi." Sisanya melarikan diri karena mereka sangat ketakutan. Akhirnya, setelah 30 tahun, Momon dan Sergei bisa berkumpul. Keduanya tak kuat seperti dulunya. Mereka udah tua. Yang tak berubah adalah persaudaraannya. Saat ini, mereka memeluk sama yang lain. Agar Sergei memiliki tempat tinggal yang aman, Momon membawa Sergei ke sebuah gudang di pinggiran kota. Tempat ini sangat aman, tidak ada yang bisa mengganggunya. Sergei tidak ingin mempengaruhi Momon, jadi dia tidak ingin Momon terlibat dalam hal ini. Sergei berharap Momon dapat membantunya melindungi putri dan cucunya. Hal lain, dia akan mengurus dirinya sendiri. Momon menghormati keputusan Sergei. Momon membiarkan ibu dan putrinya Lilu tinggal di villa mewah di pinggiran kota. Dia bahkan menyuruh pria itu menjaga mansion setiap hari. Tanpa diduga, hal-hal tak terduga masih terjadi. Raja narkoba Zerbib menangkap perampok penjara. Meski tidak mengetahui keberadaan Sergei, tapi dia tahu informasi tentang Lilu. Zerbib membawa orang ke mansion itu. Dia membunuh junior Momon. Lilu mendengar suara tembakan dan segera menyuruh putranya bersembunyi. Dia berdiri di pintu sambil memegang pistol. Ketika dia membuka pintu, dia mengalahkan seorang gipsi. Tapi kemudian dia juga dibunuh. Saat Momon sampai, di rumah hanya ada mayat Lilu. Dan putranya sedang bersembunyi di kamar. Momon jemput anak ke rumah dengannya. Hari kemudian, ada orang sampai untuk bertemu dengannya. Momon siap tidur, ia dengar suara aneh di luar. Ia keluar dengan senjata. Ia lihat sosok di lantai. Momon mengejarnya. Tapi orang itu hilang dalam kegelapan. Tapi, saat Momon kembali, ia menyadari anjingnya udah dibunuh. Momon memeluk anjingnya, ia sedih banget. Hal ini membuat Momon marah banget. Dia pergi ke taman untuk menggali kuburan anjing sepanjang malam. Melihat Momon di dalam hujan, istrinya merasa tak nyaman. Tak ada siapapun bisa memahami Momon seperti ia. Ia tahu perang akan mulai di Lyon dengan cepat.